Hello everybody, ketemu lagi dengan saya Hendra di channel dan Timulabs. Dan di video kali ini kita kedatangan servisan Oppo A9 2020. Nah, ini dia ya teman-teman unitnya. Ini Oppo A9 2020 mau ganti LCD ya. Teman-teman bisa lihat kondisi LCD-nya. Dan Oppo A9 2020 ini modelnya sama dengan Oppo A5 2020. Jadi cara ganti LCD-nya pun sama teman-teman. Jadi kalau kalian punya A5 2020 bisa juga mengikuti tutorial ini. Oke, langsung saja kita akan mulai, tapi kita ke alat yang akan kita pakai dulu. Ini ada obeng. Terus kita juga butuh eh, SIM ejector ya teman-teman. Nah, ini SIM ejector. SIM ejectornya canggih. Terus ini blower uap atau solder uap, sorry, blower ya. Karena nanti kita panaskan back covernya. Ini dibongkar dari belakang teman-teman. Dan ini adalah LCD-nya yang sudah kita pesan. Ini belum kita buka, masih terbabel, kita simpan dulu. Untuk mulai membongkar HP ini kita bongkar dari belakang sini ya teman-teman, back covernya. Tapi sepertinya HP ini sudah pernah ganti LCD ya, kelihatan dari sini filter debunya. Oke, langsung saja kita akan bongkar HP ini. Kita akan panaskan dulu back covernya. Tapi kalau saya lihat tidak terlalu susah ya, karena back covernya ini sudah tidak terlalu rapat lagi. Efek dari sebelumnya sudah pernah dibongkar. Oke, ini kita panaskan sekelilingnya. Nah, ini kita menggunakan plastik tipis seperti ini dulu. Oke. Lalu kita seset-seset di sini ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini lancar. Oke, tapi di bagian sini ada sedikit lem. Dan pelan-pelan ya, karena ada fleksibel fingerprintnya. Jadi jangan langsung ditarik ke atas, teman-teman. Nah, ini kita buka dulu baut yang mengunci fleksibel fingerprintnya ini. Nah, kalau teman-teman langsung tarik back covernya ini, bisa-bisa fleksibelnya putus ya. Nah, ini sudah terbuka back covernya. Ini ada lemnya di sini. Oke, selanjutnya kita buka penutup mesinnya ini teman-teman. Di sini ada banyak baut yang perlu kita buka. Kita percepat saja. Nah, ini. Dan selanjutnya kita buka dulu SIM tray-nya menggunakan SIM ejector. Lalu kita buka penutup mesinnya ini menggunakan kuku saja. Oke, sudah terbuka teman-teman. Inilah mesin dari Oppo A9 2020. Kita buka dulu fleksibel baterainya. Lalu kita angkat baterainya. Ya. Karena di bawah baterai ini ada fleksibel LCD-nya teman-teman. Nah, ini dia. Oh, ini kabel antennya kita rapikan dulu. Nah, ini baterainya coba kita cek dulu ya teman-teman. Ini kita rapikan dulu sedikit. Coba kita lihat baterainya apakah ada isinya atau tidak. Kalau tidak, kita cas sambil kita bongkar yang lain. Oh, ternyata cuma 2,8 volt ya. Oke, kita cas desktop dulu baterainya. Supaya sebentar pada saat kita tes baterainya sudah terisi dan kita tidak perlu menunggu lagi. Oke, ini saya punya cas desktop seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat atau beli di marketplace kesayangan teman-teman. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi kalau tidak lupa. Oke, selanjutnya kita eh, buka LCD-nya dulu ya teman-teman. Ini kita angkat plastik ini. Lalu kita buka fleksibel LCD-nya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita pisahkan LCD lamanya ini dengan framenya. Sebelumnya kita panaskan dulu menggunakan blower untuk mengurangi daya rekat lemnya teman-teman. Oke, jadi kita blower gunanya untuk mengurangi daya rekat lemnya. Dan setelah kita panaskan, kita menggunakan besi plat tipis seperti ini untuk mencari celahnya ya teman-teman. Sebenarnya di sini kita menggunakan metode barbar tidak masalah ya, karena LCD-nya juga sudah rusak. Jadi tidak masalah, untuk mempercepat ya kita barbar saja. Oke, alhamdulillah ini LCD lamanya sudah terbuka, dan ternyata ini juga sudah bukan LCD ori ya, sudah pernah ganti LCD sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bersihkan framenya ini teman-teman. Kita bersihkan keempat sisi framenya ini. Kita bersihkan bekas-bekas lemnya di sini, supaya LCD baru yang akan kita pasang bisa presisi, bisa rapat ke framenya ini, karena tidak ada lagi bekas-bekas lem ya. Oke, di sini juga kita percepat ya teman-teman. Nah, setelah semua sisi kita bersihkan, selanjutnya kita tes LCD-nya teman-teman. Ini dia LCD barunya, baru kita unboxing, kita buka ya, bukan unboxing ya, karena ini plastik bubble wrap. Baru kita buka dari bubble wrapnya. LCD-nya saya beli offline ya teman-teman, di toko seperempat dekat dari sini. Cuman baru sampai karena dikirim pakai kurir. Oke, untuk teman-teman yang mau beli online, nanti saya sertakan link pembelian ya, referensi atau toko yang saya rekomendasikan untuk LCD A9 2020 ini. Nah, ini kita coba pasang fleksibelnya, lalu kita lanjut pasang baterainya teman-teman. Ini baterainya kita sudah cabut dari cas desktop, sudah lumayan terisi ya. Tadi memang sangat kosong ya teman-teman, di bawah 3,7 volt. Ini kita coba nyalakan. Wah, ini tidak mau nyala karena oke, ini tidak rapat ya, mesinnya tidak presisi, tidak baku sentuh dengan fleksibel on off nya. Nah, makanya kita tekan ini. Oke, kita tunggu bootingnya sambil cas, karena ini baterainya masih dalam keadaan lemah, tapi sudah terisi tapi masih dalam keadaan lemah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk menu. Cuman di sini kita tes di luar saja ya. Kita tidak ini sudah sampai di kunci layar, belum sampai menu ya, sorry. Ini sudah sampai di kunci layar, cuma kita tes di sini saja karena kita tidak mendapat akses dan izin dari user. Tapi tentu dengan perjanjian ya, bahwa LCD ini beli putus, karena kita tidak tes sampai masuk menu. Tapi ya kalau sudah kita tes seperti ini, insya Allah sudah bagus ya. Sisa tes kecerahannya yang belum kita tes. Kalau sensitivitasnya tadi sudah kita tes teman-teman. Oke, ini kita lakban di sini. Nah, ini lalu kita pasang penutup mesinnya. Oke, kita persisikan. Nah, setelah presisi, oke, kita pasang. Oh sorry, kita buka dulu segelnya teman-teman, karena ini kita sudah pastikan fungsi LCD-nya bagus ya. Jadi kita buka segelnya. Kalau biasanya kita tes sampai masuk menu ya teman-teman, tapi karena kita tidak mendapat izin, mungkin ada sesuatu yang bersifat privasi dan mungkin dia tidak percaya kepada teknisi, jadi ya
dia tidak memberikan izin. Tapi tentu kita ada perjanjian di awal bahwa kalau tes kecerahannya tidak berfungsi, ya tidak bisa diretur teman-teman. Ya usernya mengiyakan, jadi ya kita oke kan saja. Yang penting kan di sini intinya kita pasang LCD. Nah, ini baut penutup mesinnya kita pasang teman-teman ya. Selanjutnya ini bautnya, ada beberapa baut yang perlu kita pasang. Jadi di sini videonya kita percepat saja dan sudah ya. Oke. Selanjutnya pasang back covernya ini teman-teman. Nah, di back covernya ini ada flexible fingerprintnya juga. Nah, di sini kita pasang juga flexible fingerprintnya. Lalu coba kita persisikan ya. Oke, persis ya teman-teman. Nah, ini sisa kita lem ini kalau seperti ini. Sisa kita lem, tapi jangan lupa pasang penutup flexible fingerprintnya ini. Lalu di sini ada baut lagi satu ya. Oke. Setelah itu tambahkan sedikit lem ya. Saya tidak pakai lakban di sini teman-teman, saya pakai lem LCD saja. Oke. Karena saya rasa kalau pakai lem LCD lebih presisi. Oke, lalu kita presisikan. Dan selanjutnya kita beri lem pada framenya ini teman-teman. Kita lem LCD-nya. Oke, tapi jangan lupa untuk pasang dulu SIM tray-nya tentunya. Oke, dan pasang semua kartunya. Nah, lalu kita beri lem di sini. Oke. Ini keempat sisi framenya semua kita beri lem ya, dan ini kita percepat untuk mengurangi durasi. Bagian bawahnya juga perlu kita kasih lem. Oke. Oke teman-temannya, semua sudah kita kasih lem, tinggal kita persisikan, dan di sini kita menggunakan lakban teman-teman. Karena user mau langsung ambil, sudah kita janji beberapa jam kemudian HP-nya selesai. Jadi kita tidak menggunakan karet ya. Oke, karena supaya user bisa langsung pakai, jadi kita gunakan lakban teman-teman. Ini pinggir-pinggirnya kita bersihkan, lalu kita beri lakban. Oke. Nah, ini bagian atas, bagian bawah, kiri kanan semua kita kasih lakban. Bagian-bagian yang tidak terlalu rapat ya. Nah, ini, dan di sini juga kita percepat. Setelah semua kita kasih lakban, jangan lupa bagian-bagian lubang yang kita tutup tadi kita kasih ruang ya teman-teman. Contohnya di tombol volumenya ini terlakban, jadi kita harus sobek sedikit supaya ini tombol volumenya tidak terbaca tertekan ya. Kalau tertekan terus ya, pada saat kita nyalakan otomatis akan masuk menu recovery karena terbaca tombol volumenya tertindis, makanya kita sobek bagian sini. Selain itu di bagian lubang speaker, lubang mic juga kita lubangi teman-teman. Di bagian lubang speaker, lubang mic, dan juga di SIM tray-nya. Nah, kalau setelah semua kita lubangi, kita sobek sedikit. Lanjut kita langsung nyalakan saja HP-nya. Oke. Jadi alhamdulillah, yang penting tugas kita di sini karena kita tidak tes sampai masuk menu. Yang penting nyala normal, terpasang dengan rapi, dan touchscreen-nya berfungsi tanpa kita tes apakah kecerahannya bisa dirubah. Tapi saya rasa bisa ya, jarang sekali ada yang bermasalah seperti itu. Dan sampai di sini bagaimana cara
ganti LCD Oppo A9 2020. Untuk cara ganti Oppo A9 2020 ini sama caranya dengan Oppo A5 2020. Jadi teman-teman yang punya Oppo A5 2020 bisa mengikuti cara ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.